Gak terima. Tapi udah malas ribut-ribut. Apa yang terjadi? Nih. Walk out. Apa Bi? Baca Bi. Walk out. Saya berubah persidangan atas keputusan sendiri atau kelompok dengan alasan tidak setuju atas suatu keputusan. Oke. Putus peninjauan kembali. Gak sesuai sama harapan dia. Tapi udah malas sama ribut-ribut lagi. Udah malas namanya peninjauan kembali lagi. Keluar kita. Walk out. Bete. Asik bete. Gitu ya. Walk out dia. Kenapa? Karena dia tidak setuju atas suatu putusan. Walk out. Istilah-istilah dalam persidangan. Oke. Walk out itu biasanya setelah memutuskan bahwa tanggal 16-18 adalah kewirausahaan yang berjalan. Untuk nih. Nah. Ngomong lagi nih. Keputusannya terlalu terburu-buru presidium. Terlalu cepat. Ya betul, setuju. Sidang apa ini? Ribut lagi ya. Ribut lagi nih konteksnya. Presidium terlalu memihak. Rame deh ribut. Gitu. Wah, keluar mereka. Itu yang dinamakan. Terus gimana Pak? Masih berjalan nggak? Masih. Lalu kalau masih berjalan kayak gimana? Quorum lah. Selanjutnya. Apa quorum? Quorum adalah batas minimal pengambilan keputusan. Gitu ya. Quorum. Peserta minimal dalam sebuah persidangan. Jadinya ketika membuat sebuah putusan akhir yang benar-benar disahkan dan ditutup sidangnya, ada namanya quorum. Quorum apa? Peserta minimal dalam persidangan. Ada minimalnya pesertanya. Gak ujuk-ujuk berapapun orang yang kita putusan, gak. Harus ada minimalnya. Nah minimal peserta ini namanya quorum. Nia, tolong bacakan. Terima kasih. Quorum. Intinya apa sih? Quorum itu peserta dalam akhir sidang 50% plus 1. 50% plus 1. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya dalam sidang nih, di dalam sidang itu pesertanya ada 100. Gitu ya, 100 nih. OSIS deh, kita berbicara OSIS. Anggota OSIS total jumlah ada nih. Sekarang kalian peserta ada berapa? 57. Kurang lebih 60 lah ya. Misalnya kita ambil 60 orang. Pesertanya ada 60 orang. Melaksanakan sidang nih. Sidang apa? Keputusan tentang pulangnya jam berapa? Gitu ya. Ambil contoh gitu. Ambil sidang kita keputusan, kita cari persidangan bahwa kita mau pulang jam berapa. Nah ini kan ada prosesnya, ada mekanismenya. Mekanisme pertama, pilih dulu siapa presidiumnya. Pilih dulu, pesertanya udah pasti siapa. Bagaimana mekanismenya. Nah ketika nanti di hasil akhir ada quorum. Seperti apa quorumnya? Lobby dulu. Lobby masih tidak bisa, barulah voting. Nah voting diambil berdasarkan suara terbanyak daripada hal pemungutan suara. Contoh, dari 60 orang nih, ternyata ada yang WO apa? Ada yang WO 5 orang atau 10 orang lagi deh, 60 orang, WO 10, sisanya berapa? 50 orang kan? 50 orang tersebut diambillah keputusan sidang. Kalau 50 orang dari 60 orang, sepakat nggak tuh sidangnya? Selesai ya? 60 orang nih peserta nih, WO 10 orang. Akhirnya sidang diputuskan, dak. Sah nggak keputusannya? Sah. Cuma 10. Kalau misalnya pesertanya 60, pokoknya 40 orang, tidak sah. Sah? Kenapa? Karena
Betul. Syarat quorum setengah plus 1, 50% plus satunya tidak terlaksana, maka tidak sah. Ngerti ya? Sedangkan kalau pesertanya 60 nih, yang WO ada 29, sah nggak? Masih tidak sah. Kenapa? 50% plus 1. Ngerti ya? Itu arti quorum ini. Gitu. Lanjut kita, habis quorum apa yang terjadi lagi? Nih kita lihat. Nih lihat, contohnya. Ada rumusnya tuh. Nah, gitu ya. Intinya gitu sama. Intinya sama. Sekarang hal lain berkaitan dengan persidangan. Ada namanya interupsi. Ada namanya interupsi. Oke, biarkan dulu ya. Interupsi atau interruption adalah bentuk selaan atau memotong pembicaraan karena adanya masukan. Ini apa interupsi? Motong pembicaraan, motong jalannya sidang. Interupsi. Interupsi terbagi dari 5 tingkatan, bukan 5 bagian ya, tapi 5 tingkatan. Kalau saya bilang 5 tingkatan, berarti ada yang lebih rendah dan ada yang lebih. Ketika ada yang rendah dan tinggi, yang didahulukan yang tinggi dulu atau yang rendah dulu? Yang tinggi dulu, gitu ya. Lihat, inilah interruption point of diagramnya. Diagramnya berbentuk segi. Ketika berbentuk segitiga, gitu ya. Artinya yang paling atas itu yang paling diutamakan. Kenapa paling utamakan? Karena lebih penting untuk disampaikan. Contohnya, nih, Presidium, interruption point of privilege. Baik, silakan sampaikan. Nah, gitu tuh, kata Presidium. Apa yang mau disampaikan nih? Bila pernyataan disampaikan oleh peserta lain sudah di luar pokok masalah dan cenderung menyerang secara pribadi. Sebelum ada interruption, biasanya ada pembicaraan dulu berarti ke Presidium. Presidium, izin bicara. Davi saya lihat kemarin dia pada saat kegiatan gak kerja sama sekali, cuman diem-diem doang. Davinya gak terima. Presidium, interruption point of privilege. Hal ini sudah terlalu menyangkut pribadi Presidium, tidak bisa dilaksanakan. Ini ya, itu contohnya. Sampai dengan interruption point of out of order. Presidium, interruption point out of order. Ya silakan, saya izin di belakang. Emang harus begitu. Di dalam persidangan tuh gitu, nggak bisa kamu ujuk-ujuk nih, misalnya paling belakang nih, kita lagi membahas persidangan, langsung keluar. Tegur kamu oleh Presidium. Saudara Rahmat, kamu mau kemana? Kenapa tidak interupsi terlebih dulu? Peringatan 1. Gitu ya. Biasanya sampai peringatan 3 dia dikeluarkan dari persidangan. Makanya ada mekanisme, balik lagi. Makanya ada mekanisme sidang. Salah satunya adalah interupsi. Kita lihat simulasinya sekarang. Simulasi interupsi. Oke, nih ada beberapa interupsi daripada peserta, gitu ya. Ada beberapa interupsi daripada peserta. Angelina, kalau kamu jadi Presidium, mana yang kamu dahulukan daripada interupsi ini? Interupsi point of privilege. Good. Kenapa? Karena dia adalah tertinggi. Karena dia adalah tertinggi, interupsinya seperti yang tadi saya bilang pertama. Itu ya. Semakin dia tinggi, semakin dia yang didahulukan. Karena diagramnya adalah diagram piramida. Gitu ya. Nih, 5 hal ini harus kalian tahu tentang interupsinya. Good, Angelina. Fokus berarti.
Kita lanjut lagi, kita lihat lagi simulasinya. Nah ini kan, interupsi. Oh banyak interupsi. Langsung bilanglah presidiumnya, gitu ya, dipilih. Mana yang privilege dulu? Nah itu yang diutamakan, yang harus dilakukan. Lalu, nah ini contohnya nih, mohon kesempatan bicara, ya silakan. Kata presidiumnya. Dari yang dibicarakan saudara Ilyas, ternyata telah jelas menyebutkan nama saya sebagai pihak tertuduh, gitu ya. Padahal saya tidak pernah berkata apa-apa, kata Ilyas gitu. Lalu dijawab lagi, saudara Ilyas, apa benar dibicarakan saudara Malik? Saudara Ilyasnya akhirnya berkata, tidak, benar, saya tidak bermaksud Malik, ia hanya kegeeran saja. Ya kan? Bisa jadi nggak kayak gitu dalam persidangan? Bisa jadi nggak kayak gitu dalam organisasi kalian? Sangat bisa, percaya sama saya. Di beberapa hal dalam organisasi yang saya temukan, banyak drama-drama, gitu ya. Banyak drama-drama. Nah, drama ini selesaikanlah dengan baik di dalam persidangan. Jangan cuma ngomong-ngomong di belakang tanpa ada kejelasan. Ketika ada suatu drama dalam organisasi, selesaikan di persidangan dengan mekanisme yang diatur dengan baik dan tenang. Nah gitu. Kita lanjut nih, Ilyas sama Malik nih, apa yang terjadi? Oh udah ternyata. Nah, klarifikasi akhirnya. Siapa yang klarifikasi berarti? Maliknya klarifikasi. Bilang lagi dia. Nah, saya ingin mengklarifikasi bahwa pernyataan saudara Malik itu tidak beralasan karena dia tidak suka pada Ilyas. Ini orang ketiga yang bilang. Malik, Ilyas, David. David bilang, interruption, point of clarification. Baik, sampaikan. Saya ingin mengklarifikasi bahwa pernyataan saudara Malik itu tidak beralasan. Itu kenapa? Tidak beralasan. Karena dia antara like and dislike gitu ya. Karena dia emang tidak suka aja sama Ilyas. Jadinya dia merasa seperti itu. Klarifikasi dari pihak ketiga. Gitu. Lanjut lagi nih. Biasanya. Nih. Balik ke prinsip pertama. Ingat kan? Mohon untuk tidak membawa masalah pribadi dalam urusan persidangan. Terima kasih. Kalau kalian rebutan gebetan, jangan dibawa ke dalam organisasi. Gitu kan? Tuh, drama-drama dalam organisasi kayak gitu. Lanjut lagi. Jadi presidium itu makanya harus berat, harus kuat, harus siap, termasuk mentalnya. Nah ini interupsi point of information. Ada interupsi lagi nih. Apa yang mau diinformasikan? Nih. Oke. Tadi kan ribut kan, drama kan? Ada suka tidak suka dan lain sebagainya. Peninjau ngomong. Presidium, interupsi point of information. Ya silakan, terima kasih. Perlu diketahui bersama bahwa persidangan harus diikuti dengan hikmat oleh seluruh peserta persidangan supaya berjalan baik. Itu adalah dilaksanakan biasa oleh peninjau. Peninjau itu biasanya siapa? Biasanya adalah pembina OSIS atau guru-guru daripada siswa atau MPK juga boleh. Gitu ya. Itu adalah daripada peninjau. Tuh tugasnya. Berarti tugasnya dia apa? Tugasnya adalah punya hak apa? Hak bicara doang. Balik lagi, dia cuma punya satu hak bicara. Gitu. Lanjut nih, interupsi yang selalu ada. Nah, itu. Apa yang dibicarakan saudara Zakaria itu benar. Mohon konsentrasi kembali kepada persidangan. Nah, sedangkan ada lagi nih, yang paling akhir, yang paling rendah. Interupsi point of gimana? Masih ada satu lagi paling rendah. Masih ada satu lagi paling rendah. Oh iya, out of order. Oke, point of order. Terima kasih. Nah, nih. Biasanya ini berkaitan dengan hal yang bertele-tele, hal yang kurang jelas. Nah, disampaikanlah hal ini. Gitu ya. Apakah setuju untuk menghapus pasal ini? Dilaksanakan hal itu, baru diputuskan. Nah, terakhir betul point of order.
Nah ini yang paling rendahnya betul tadi berkaitan dengan izin ke belakang atau hal-hal lain. Gitu. Ya. Ada berapa berarti interupsi itu? Yang paling tinggi adalah good. Lanjut. Setelah interupsi ada hal lain. Interupsi itu bagian keberapa? Ingat ya? Interupsi Pak Rio. Siap. Silakan. Ya. Sesi ini diharap sudah selesai sebelum jam 12 ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Guru atas atensinya. Itu contoh. Gitu. Ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi ada interupsi, ada selanjutnya adalah sanksi. Nah, sanksi nih. Tolong kepada Mbak Gita dibacakan perihal sanksi. Sanksi pertama, peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tanda tertib persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta sidang. Yang kedua, dalam pemberian sanksi didahului oleh peringatan kepada peserta, biasanya sampai 3 kali. Kemudian dengan kesepakatan bersama, presidium sidang boleh mengeluarkan peserta tersebut dari forum atau mengambil kebijakan lain dengan atau tanpa kesepakatan peserta sidang yang lain. Yang ketiga, diskusi pemberian saksi dilakukan dengan presidium di sidang lain. Yang keempat, jenis saksi disepakati bersama dan tidak ada ketentuan terhadapnya. Oke, itu ya. Kayak tadi saya bilang, saya kasih contoh misalnya Rohmat, gitu ya. Rohmat, kamu terlalu gaduh di dalam persidangan ini. Peringatan 1. Kalau sampai 3 kali, sanksinya lihat, ya, mengambil kebijakan, contohnya mengeluarkan dari forum itu, gitu ya. Tapi itu sudah didahului dengan tata tertib. Tata tertib pertama kali sidang itu harus dibacakan. Di sini ada ibu lain BK nggak kemarin? Ketika pengawas masuk, apa yang dilakukan? Salah satunya, setelah berdoa, dibacakan apa? Tata tertib, ya kan? Jadi tata tertib itu di awal, dibacakan dulu. Ketika ada pelanggar, sanksi lagi. Itulah contoh-contoh pelaksanaan tata tertib dalam persidangan. Lanjut kita. Kesalahan apa yang biasanya terjadi dan sanksinya? Ya. Nih, mohon para peserta sidang untuk tidak gaduh. Untuk 3 kali, gitu kan? Ternyata ada yang tidak mengindahkan atau tidak mempedulikan. Nah, Malik lagi nih. Ternyata, Saudara Malik, Anda adalah pemicu kegaduhan. Silakan keluar dari persidangan. Nah, berhak nggak presidium langsung tanpa ada peringatan? Berhak. Presidium biasanya juga boleh dan bisa mengeluarkan orang tersebut tanpa adanya peringatan. Saudara Malik, Anda sudah terlalu dan sebagai pemicu kegaduhan. Silakan Anda keluar daripada persidangan. Ketuk. Keluar. Ya. Lalu apa lagi? Ya. Kasus 1. Nah, nih, ini yang terjadi nih. Nanti contoh nih yang saya bilang nih. Ini kejadian nyata, serius. Saya sudah berada di dalam hal ini dulu. Sempat ada berada, nah, Palu tuh, melayang tuh. Ini kejadian nyata. Kalau nanti kalian masuk ke dalam persidangan yang terjadi, gitu ya. Oke, balik lagi dulu deh, gitu kan. Tuh. Nah, wah, tuh, presidiumnya dilempar kursi, presidiumnya lempar palu. Nah, gitu. Itu terjadi tahun 2013. Universitas Islam Negeri Ciputat, Uin Syarif Hidayatullah, ketika ada pemilihan baru Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya. Di sana terdapat dalam pemilihan itu kurang lebih dari 7 kampus. Deadlock, keras. Kenapa bisa keras? Banyak
kepentingan yang terjadi di dalamnya, gitu ya. Termasuk kepentingan politik. Banyak kepentingan politik. Bukan bermaksud menjelekan suatu suku, bukan bermaksud menjelekan suatu masyarakat, tapi yang paling keras adalah orang-orang dari Indonesia bagian timur, gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat sendiri orang bagian timur itu pertama kali dia melempar kursi ke kaca, kedua kursi temannya diambil, lempar ke presidium. Wah, rame deh tuh habis itu. Dan apa segala macam, akhirnya diskorsi sidang itu. Sidang diskorsi gitu ya, 1 kali 30 menit, ketuk palu keluar semua wilayahnya. Bisa kayak gitu nggak? Bisa, terjadi tuh. Tapi konteksnya sudah besar. Kenapa bisa terjadi? Karena kepentingan terlalu banyak. Kenapa kepentingan terlalu banyak? Karena jabatan, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jabatan itu pasti hanya menguntungkan pribadi dan golongan. Kalau sudah berbicara pribadi dan golongan atau kelompok, susah. Tapi kalau mengedepankan yang namanya musyawarah, mengedepankan namanya kepentingan bersama, bisa selesai. Nah, itu pentingnya. Lalu apa yang salah dengan adegan tadi? Kira-kira apa yang salah? Oke, kita lihat ya, apa jawaban-jawaban. Terima kasih jawaban kalian. Oke. Apa sanksinya? Nah, ini. Pertama, presidium ikut campur dalam konflik. Dia masuk ke dalam konflik, bukannya nenangin, dia malah malas-manasin. Ya kan? Emang iya betul dia dilempar, mungkin sama kursi dulu. Itu kan dia lempar kursi dulu kan, baru lempar palu. Seharusnya ketika dia dilempar kursi sudah diskorsi itu sidang. Ngerti nggak? Dia kan presidium nih, dia punya jabatan tertinggi. Melihat ada chaos, melihat ada kekacauan, skorsi itu sidang.